Hai semuanya, terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi Teh Ani mau uh, jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Teh Ani, apa sih yang dinamakan uh, dipepsia fungsional itu ya? Nah, ini teman-teman, dipepsia fungsional itu keadaan kita kena GERD nih ya. Tetapi gas yang di lambung itu banyak ya. Kita sering mengeluarkan gas ya di lambung, nggak nyaman perut, kadang berasa kita mual seperti mau muntah tetapi tidak ya. Kerongkongan itu terasa panas ya, dada tuh kayak terasa panas ya. Nah, tenggorokan juga berasa sakit ya, kadang kayak ganjel kayak gitu. Nah, itu yang disebut dipepsia fungsional. Nah, keadaan itu memang tidak menyebabkan kita tuh ngerasain sakit di perut ya, atau sakit di lambung, itu kita tidak merasakan ya, tetapi lebih ke sensasi-sensasi yang lain ya, yang bikin kita nggak nyaman ya. Ketika kita makan ya, misal kita baru makan aja satu suap, baru aja makannya gitu, tapi kok ngerasa kita tuh nggak nyaman, perut tuh kayak penuh, kayak sesek, kayak nggak nyaman pokoknya. Teman-teman sering keluar sendawa-sendawa lah seperti itu. Nah, tetapi ketika keadaan yang seperti itu terus-terusan ya terjadi ya, misal selama 1 atau 2 bulan kita sudah berobat ke sana kemari ya, tapi belum juga sembuh, kita sudah minum ramuan, misal sudah minum herbal, tetapi kenapa kok nggak sembuh-sembuh. Nah, ketika keadaan itu kita berpikir nih, wah ini kita tuh kenapa ya, sakit apa ya, kok dokter aja nggak tahu ini kita tuh sakit apa ya. Ya paling dikasih obat lambung ya kayak gitu ya, karena kadang pikiran kita tuh ngerasa, kok aku tuh nggak ngerasa nih sakit di lambung ya, tetapi kok selalu dikasih obat asam lambung ya, seperti itu. Nah, keadaan itu yang disebut dipepsia fungsional. Nah, bisa menyebar ke anxiety juga ya teman-teman. Ketika kita mengalami hal itu selama 1-2 bulan belum sembuh, 3 bulan kita udah kedukun, sampai kedukun-dukun nih nanya nih gitu. Pas kita kedukun ya tambah cemas, tambah nggak karu-karuan pikiran ya, tambah kemana-mana. Udah pikiran kita ini udah kemana-mana ya, takut ya, karena banyak sensasinya ya teman-teman. Dipepsia fungsional itu ya bikin kita ini ngerasa depresi, kok nggak sembuh-sembuh, ngerasa takut, cemas. Nah, jika terus-terusan keadaan seperti itu yang mungkin kita bisa menyebabkan yang disebut anxiety disorder. Nah, ke arah situ awalnya teman-teman. Jadi pengertiannya memang berbeda ya teman-teman. Ada dipepsia fungsional, ada juga dipepsia organik seperti itu. Nah, kadang-kadang nih kalau disebut dipepsia fungsional tuh kayak kita ngerasain ya di sini, misal di tangan kan, kalau misal kita ketika anxiety itu kan kadang-kadang si tangan ini kayak diginiin tuh suka sakit ya, suka sakit tapi nggak kelihatan lukanya gitu. Nah, itu yang disebut dipepsia fungsional, seperti itu contohnya ya gitu. Nah, ketika telinga kita berdenging ya, ketika kita ke dokter nih, ke dokter THT misal ya, tapi sama dokter nggak ada yang penyakit yang lain gitu, nggak ada penyakitnya gitu, tetapi kita ngerasain berdenging terus sampai kita ini ketakutan, dan akhirnya kalau terlalu lama kita merasa depresi ya. Itu yang disebut dipepsia fungsional tuh seperti itu, yang kita rasakan banyak sensasi di badan, kadang ada celikit-celikit di punggung kayak gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman pengertian dipepsia fungsional itu. Nah, yang akhirnya bisa menyebabkan kecemasan, anxiety dan depresi ya, yang berlebih ya, seperti itu. Itu sebenarnya dari pikiran kita ya teman-teman. Jadi
awalnya memang kita terlalu banyak takut ya mikir, karena ada satu yang dirasa, sesuatu dirasa di badan yang kita udah berobat ke sana ke sini tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah seperti itu, jadi merasa kita cemas, was-was. Nah, pengertian dispepsia fungsional itu seperti itu. Nah saya nanti akan bahas kembali apa yang dinamakan dispepsia organik ya teman-teman, di video yang berikutnya. Nah ini pengertian awalnya sebelum kita kena anxiety disorder. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Nah nanti video yang berikutnya saya akan membahas tentang dispepsia organik. Terima kasih.